Aku terkesima, kaget, merasa ditampar oleh anakku sendiri. Rasa kasihan yang muncul di diriku ternyata hanya sekadar kasihan saja, tetapi rasa kasihan yang ada dalam diri anakku langsung diikuti dengan tindakan ingin membantu. Tentu seporsi yang dia bisa bantu, yaitu memberikan segelas atau seteguk minuman. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Apa yang terjadi dengan diriku? Ketemu lagi kita di channel yang penuh imajinasi, informasi gratis, tidak bayar. Subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman sobat Kicau Jelata? Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hidup hanya sekali, mari bikin berarti. Hidup hanya sesaat, ayo kita tebar manfaat. Teman-teman yang berbahagia, hari ini aku ingin sharing sebuah cerita tentang ini nih. Ya, tentang sebuah gentong. Cerita ini adalah cerita yang aku alami sendiri tahun 2004, jadi sudah lebih dari 10 tahun. Dan itu sampai saat ini melekat di benak, yang tidak mungkin akan dilupakan. Dan selalu menari-nari minta untuk diceritakan. Karena itu, sekali lagi, Bang Kica ingin bertutur bercerita tentang gentong tersebut. Begini nih ceritanya, teman-teman. Jadi, ini kejadian di hari libur, hari Minggu, kalau Bang Kica nggak salah, tahun 2004. Sebagaimana kebiasaan, setelah berolahraga, pagi-pagi duduk di depan rumah, sembari menghirup secangkir kopi, lalu membaca koran pagi. Ya, belum koran digital, tapi masih koran manual, koran kertas yang besar itu. Nah, ketika asik, tentu tidak lupa sebatang rokok. Ketika aku asik membaca, menikmati kopi, tiba-tiba aku dikejutkan oleh suara seorang pria parubaya yang ada di depan carport rumah, dan dia membawa 2 gentong besar. Pak tua itu menawarkan, apakah Bapak perlu gentong? Tentu aku kaget. Di era seperti sekarang masih ada orang yang jualan gentong gerabah di kota lagi. Tersentak aku, kasihan juga melihat Pak tua itu. 2 gentong lumayan besar, cukup berat untuk beliau pikul. Aku menjawab bahwa aku tidak berminat membeli gentong tersebut. Lalu Pak tua itu pergi meninggalkanku. Dan kutatap kepergiannya tentu dengan rasa kasihan, rasa iba. Kembali aku menikmati koran, asik menyari-nyari iklan mobil kebetulan saat itu. Tiba-tiba aku dikejutkan oleh anak ketigaku, yang sekarang ini nih anaknya sudah menjadi ahli tambang. Tapi waktu itu dia masih pelajar SMP kelas 1, yang melesat lari ke dapur, membuka kulkas, mengambil sebotol minuman dingin dan sebuah gelas, lalu berlari keluar. Aku kaget. Hei, ada apa anakku? Kenapa tidak lanjut berolahraga dengan teman-temanmu? Kenapa cepat atau duluan pulang? Lalu anakku berhenti, berpaling ke arahku. Papa lihat nggak ada Pak tua tadi yang lewat? Bawa gentong besar loh Pak, keringetan, kasihan. Nah, ini aku mau bawa minuman nih buat Pak tua itu, dia lagi ngos-ngosan istirahat di pojokan ujung sana. Aku terkesima, kaget, merasa ditampar oleh anakku sendiri. Rasa kasihan yang muncul di diriku ternyata hanya sekadar kasihan saja, tetapi rasa kasihan yang ada dalam diri anakku langsung diikuti dengan tindakan ingin membantu. Tentu seporsi yang dia bisa bantu, yaitu memberikan segelas atau seteguk minuman. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Apa yang terjadi dengan diriku? Begitu tidak pedulinya
Padahal rasa iba, rasa kasihan tetap Tuhan hadirkan dalam hatiku. Tetapi action, tindakan untuk berbuat kok tidak muncul. Masa kalah dengan anakku? Lalu sembari anak jalan, aku bilang, panggil Pak Tua itu ke sini, anakku. Oh baik Pak, siap komandan. Itulah ceritanya, anakku pergilah ke Pak Tua itu. Singkat cerita, kemudian mereka datang, anakku membawa Pak Tua, lalu aku bertanya, ini mau dijual berapa? Lalu Pak Tua berkata, bukankah tadi saya udah nawarkan Bapak tidak butuh. Lalu aku bilang bahwa setelah kami lihat-lihat, setelah aku renung-renungkan, ternyata aku butuh minimal untuk di taman. Di depan ruang tamu, di taman beranda itu, buat ya mencuci kaki. Intinya aku berorientasi, meskipun itu sejatinya aku nggak perlu, tetapi aku berusaha untuk membuatnya jadi perlu dan membeli barang tersebut. Terjadilah transaksi, aku bayar barang tersebut sesuai dengan keinginan Pak Tua. Satunya 150.000, aku bayar 400.000, Pak Tua nggak mau, dia maunya cuma 300 karena itulah harganya. Dan berkaca-kaca mukanya, menerima uang penjualan, dan sambil mencium tanganku, Pak Tua itu berlalu. Lalu, apa yang harus kuperbuat dengan 2 gentong besar yang ada di depanku saat ini? Nah, kebetulan ada tetangga yang lewat, aku tawarkan 1. Tadinya aku menawarkan 2, tetapi aku merasa bahwa gentong ini memberikan pelajaran berharga, maka yang 1 harus aku keep, aku simpan. Aku mendapat pelajaran dari anakku bahwa rasa kasihan yang hanya ada di dalam hati tanpa satu tindakan, action untuk membantu, itu sungguh memalukan ketika kita punya kemampuan untuk melakukan tindakan membantu. Itulah pelajaran berharga yang diberikan oleh anakku melalui 2 gentong dan Pak Tua tadi. Sisalah 1 gentong di tanganku, lalu aku simpan di lemari, di atas lemari di garasi. 2004 dan kejadian berikutnya adalah 2008, 4 tahun kemudian. Anak keduaku yang sekarang dokter spesialis anak, itu saat itu di SMA ikut Olimpiade Fisika tingkat nasional. Tentu sebagai orang tua aku bangga sekali. Dan salah satu soal yang anakku harus pecahkan adalah bahwa ada fenomena di Inggris sana yang diyakini selama beratus tahun dalam sebuah bangunan gereja muncul suara-suara padahal tidak ada orang. Jadi seringkali orang mendengar ada suara-suara bergema, bergumam, sementara orang lain tidak ada. Dan ini diyakini selama beratus tahun sebagai suara-suara gaib. Padahal itu adalah fenomena fisika biasa. Dan itulah yang harus dibuktikan oleh anakku dalam Olimpiade Fisika tingkat nasional. Anakku mendiskusikan bagaimana caranya dengan semua anggota keluarga, dengan ibunya, dengan kakaknya, dengan adiknya, tapi satu pun tak ada yang bisa memberi masukan, karena memang kita bukan jago fisika, yang jago fisika ya anakku itu. Ketika aku mencoba-coba mencari jalan keluar, spontan di kepala ini muncul gentong. Ya, gentong. Lalu aku berlari ke garasi, aku angkat gentong tersebut, aku bilang, aku katakan sama anakku, bukankah gereja yang ada di Inggris tersebut bentuknya elip? Kita anggap aja lah gentong ini adalah bangunan gereja. Nah, mari kita coba buktikan apakah bangunan elip ini membawa resonansi suara dan bagaimana mekanisme bekerjanya. Lalu anakku yang katakanlah jago fisika ini medipkan matanya, Papa jenius. Dan kemudian dia mencoba-coba gitu dan dibilang aku butuh mikrofon yang super sensitif dan karet gelang untuk memicu suara. Intinya dengan gentong tersebut
dan alat-alat tambahan berupa mini sensitif mikrofon dan karet gelang, anakku berhasil membuktikan bahwa memang apa yang terjadi di sebuah gereja di Inggris tersebut adalah fenomena fisika biasa. Dari gentong bisa dibuktikan. Jadi teman-teman, yang aku ingin sharing di sini, ceritakan di sini adalah kadang-kadang kita tidak tahu ada satu peristiwa yang datang ke hidup kita itu akan berkaitan dengan peristiwa-peristiwa lainnya yang episodenya, periodenya, atau alur ceritanya kita tidak tahu. Tetapi percayalah bahwa tidak ada yang tidak tersambung di dunia ini. Bahkan, sekali lagi, energi yang saat ini kita gunakan untuk beraktivitas, sumbernya kita tidak tahu. Ada dari nelayan, dari petani, dari pedagang, dari segala macam. Intinya, mari kita lakukan yang terbaik buat diri, buat keluarga, dan terbaik buat orang lain semampu yang kita bisa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia.